Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat inayah, kesempatan dan kesehatan bagi kita bersama. Seterusnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan yaumil akhir. Pada hari ini kami datang ke desa Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dari Partai Umat, karena dari umat untuk umat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berjuang dan memberikan nasihat ajaran-ajaran Islam sehingga kita bisa keluar dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, kaum bid'ah studi keluar. Sekarang kita berada dalam situasi kebodohan dan kemiskinan manusia. Jadi kita harus reaktif, kita berbuat. Kita mendirikan lembaga dengan semudah mungkin tanpa papan tulis, tanpa kursi media, dan langsung bisa kita operasikan. Jadi istilah di rumah saja. Tapi sebelum itu kita berikan penjelasan yang cukup untuk bisa dipahami supaya mereka mengerti. Kalau memang punya waktu, datang ke samping SMA Negeri 1 Kota Lombok, persis di depan kantor camat, kantor Korwil 8 Dinas Pendidikan, tak jauh dari SMP Negeri 1 dan SMP juga SMK Negeri 1 Perguruan Muhammad, sekitar 1 km dari Pasar Kota Lombok, jarak Bukit Tinggi. Kalau mau tinggal boleh 8 hari 8 malam. Setelah itu nanti kembali ke desa kelurahan masing-masing, apakah ia berada di Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Timur, atau di Pasaman Barat, Pasaman, dan juga Rokan Hilir, Rokan Ulur. Tidak masalah, sampai Labuan Batu datang. Nanti kita buka di setiap desa, izinnya kita bantu, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan juga dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi memberikan kesempatan luas. Apapun nanti produk desa, unggulan, komoditasnya bisa kita pasarkan ke seluruh dunia. Dan juga ada bisnis yang bisa kita kelola dari rumah saja. Bisnis yang bisa mendunia. Sekarang sudah punya cabang di 110 negara dan jaringan di lebih 200 negara. Bagaimana kita mau operasikan sehingga nanti setelah tamat SLTA atau aliyah atau pondok pesantren, siapapun bisa melanjutkan ke seluruh dunia, tinggal dipilih negaranya mana. Karena kita sudah mempunyai IPO, Independent Business Owner. Jadi kemenangannya siapapun dimanapun nanti, tapi kita kendalikan dari handphone. Itu salah satu terobosan yang kita berikan. Kita datang memberi kesempatan, kemudian milenial atau siapa saja pun boleh kita bergabung. Dan kami akan datang semalam di kafe dekat Selamat Datang, Kota Notan, Kota Pendidikan dan Kota Pejuang. Ini harus kita praktekkan. Kota Pendidikan dan Kota Pejuang, kita berjuang terutama sekali di bidang pendidikan, karena tidak ada gender ya. Kalau tidak ada sekolah SD, SMP, bahkan pendidikan juga dengan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat penyelenggara negara lain, anggota DPRD, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, semuanya berasal dari orang-orang yang lebih dulu berada di sekolah. Jadi bagaimana semua mata pelajaran itu bisa kita bantu sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang bisa
bersaing di seluruh dunia. Nah, ini tugas kita. Jadi kami akan datang bersama Pak Arif Iqbal, mantan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Insya Allah malam Senin besok malam kami akan jumpa langsung dengan Pak Ketua AS Gibran Haitami Daulay dari Partai Umat Kabupaten Mandailing Natal. Itu sudah ada disampaikan oleh Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Pak Menteri Hanan Sregar, Sarjana Sosial. Kemudian mungkin saya berada di posisi Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Untuk itu nanti kita lihat saja SK-nya bagaimana. Dan kita tidak berlama-lama. Jadi nanti videonya ada di akun YouTube. Nama akunnya Dahrul Nasution, huruf kecil saja dibikin. Kemudian nanti pilih videonya yang mana yang bagus. Karena video ada yang untuk anak-anak, ada yang dewasa, dan juga ada juga mengenai budaya, ada juga mengenai berita di sana. Nanti kita promosikan sama-sama, dan mudah-mudahan nanti di setiap desa ada YouTuber, sehingga mereka bisa tersambung di seluruh dunia, dan dia juga bisa mengelola bisnis ataupun komoditasnya bisa kita jual. Jadi kesempatan yang ada pada era digital sekarang kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan masalah pendidikan politik, kebetulan Pak AS Gibran Haitami Daulay ini adalah mantan ketua Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal dan juga pernah menjadi ketua DPRD Mandailing Natal. Jadi sekarang mumpuni untuk memberikan nanti pengarahan-pengarahan kepada kita bagaimana masalah sosial politik, dan kita tidak harus berbuat maksimal karena kita warga negara. Setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Jadi walaupun tinggal di desa kita harus berbuat maksimal. Apalagi sudah tamat SLTA, sudah menjadi sarjana ataupun tidak sekolah, karena ada Malik bisa menjadi ketua majelis umum PBB di Presiden Jenderal Assembly United National Organization di Eropa Amerika. Dia sekolahnya bisa kita lihat bagaimana riwayat hidupnya kan. Dia berasal dari daerah ini. Ada juga Jenderal Abdul Haris Nasution. Dia menjadi dokter, bukan hanya jenderal tapi jenderal dokter satu-satunya. Kemudian nanti ada SB juga, dia jenderal dokter. Jadi banyak buku-buku yang ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution itu sampai sekarang menjadi pedoman di Akademi Militer dan juga di mana sebanyak, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi ada banyak pemimpin-pemimpin, ada banyak tokoh-tokoh, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang sekarang masih aktif di seluruh Indonesia maupun di berbagai negara. Seperti Profesor Dr. Todung Mulyanus SH LLM, dia sekarang menjadi duta besar di Norwegia. Ibu kota Norwegia itu Oslo kan. Dia dari desa Moraboto, Kecamatan Petalongan, Kabupaten Mandailing Natal. Kita ini harus. Ada lagi Andi Hakim Nasution, dia pakar untuk menulis buku pelajaran matematika. Dia pernah menjadi rektor Institut Pertanian Bogor. Saya pernah ke sana, ada pembantu rektor Hasan Basarudin yang berasal dari Moraboto, istrinya Marga Harahap. Saya ke sana, Jalan Belitung nomor 15, persis di samping Terminal Baranang Siang Bogor. Jadi kita sudah lihat bagaimana nanti proses ini bisa kita terus kembangkan. Jadi kita bersatu umat demi umat, karena sebelum Rasulullah meninggal apa yang dia sampaikan? Umat. Jadi sebagai penerus kita lihat di desa itu apa potensial Anda, permasalahan Anda sekarang apa? Apakah kelompok tani kan pupuk susah? Jadi kami datang, sampaikan permasalahan, sampaikan persoalan-persoalan kepada kami, dan nanti kami akan pilah-pilah. Karena Bapak ini kan mantan sekwan, dia sudah paham, anggota DPRD 40 kursi di Kabupaten Mandailing Natal dari berbagai macam partai, apa yang mereka kerjakan, bagaimana menyelesaikannya secara yudikatif, kemudian eksekutif, ada lagi legislatif. Jadi kalau legislasi ada fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi anggaran. Kalau fungsi anggaran, kita kan tahu ada program-program itu harus dibiayai. Nah, biaya inilah yang disebut fungsi anggaran di legislatif. Ada di tingkat provinsi juga, DPRD provinsi, ada juga di tingkat pusat. Jadi jenjang-jenjang ini kita kerjasama dengan seluruh rakyat yang ada di desa dan kelurahan ini. Kita coba untuk memilah-milah apa persoalan sebetulnya yang buntu selama ini. Kita coba selesaikan itu. Jadi kami datang untuk Anda, Partai Umat untuk umat. Jadi nanti banyak hal, masalah pendidikan umpamanya dia prestasinya bagus, tapi kenapa tak tersalurkan? Kenapa dia nggak bisa kuliah perguruan tinggi? Apakah biayanya tidak ada?
Kelebihannya tidak ada, kita bikin usaha semenjak dia masih kelas 5 SD, SMP, atau mungkin kelas 1 SMA. Jadi saya sampai ke Sumatera Barat dulu pernah kelas 2 SMA atau kelas 2 Aliyah, saya buka kursus bahasa Inggris untuk dia di Desa Ekbar berdekat Moratai, Kecamatan Paranggalugur, Kabupaten Pasaman. Dan kemarin saya ke sana lagi jumpa dengan Pak Saiful Asis, sarjana pendidikan Islam SPDI, kemudian Magister Manajemen Pendidikan. Kemudian ada lagi yang mendengarkan dari RRI Padang, itu Muhammad Idris. Sekarang Yayasan Pendidikan Darul Ulum, YAPA, Darul Ma'arif di Tapus Lama, Kopang Baru. Kita juga jumpa di sana, tapi kita bisa membuat video untuk yang hiburan ya, video semacam komedi. Ada durian pada waktu itu kita coba, sehingga ada variasi-variasi nanti, tidak monoton. Jadi kita datang ke sana, mau programnya dulu kita bikin di Kota Nopan. Dia dengar dari Padang, datang langsung. Saya masih berada di samping SMP Negeri 2 Kota Nopan. Tapi pada saat itu saya mengajar di Sanoyah Negeri Muara Sepongi, yang sekarang adalah Sanoyah Negeri 5 Kabupaten Mandailing Natal. Saya sering mengajar sendirian di sana, nggak ada orang. Bahkan waktu ada pengawas dari Padang Sidimpuan, masih Tapanuli Selatan, Padang Laos Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal, masih satu kabupaten pada waktu itu. Saya hanya ada sendirian di Terasa Sanoyah. Waktu itu namanya GUPI, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, yang menjadi kepala sekolah Pak Saparudin. Abangnya itu Nurdin Nasution, menjadi kepala kantor Departemen Pendidikan Anak Kabupaten Deli Serdang, kemudian menjadi kantor wilayah Provinsi Sumatera Utara, kemudian menjadi dirjen haji umroh di Jakarta. Jadi program-program ini tersambung. Jadi kita akan jadikan semua sumber daya manusia yang ada di desa dan kelurahan itu jangan dibiarkan. Jadi orang tua, mari kita bersama-sama kita tuntaskan apa persoalannya, kita catat persoalannya, kita sampaikan kemana kita sampaikan, dan kita siap. Jadi kemarin adalah persetujuan kami dengan Pak Iqbal Arifin, mantan Sekwer Departemen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mandailing Natal DPRD, yang sekarang dijabat Pak Rizal dari Pakantan kan. Jadi kita ada koordinasi. Bagaimana nanti kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana kita dengan Pemda, kita berkoordinasi dengan provinsi dan juga pusat, sehingga persoalan-persoalan ada Kementerian Desa Peningkatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jangan hanya Kementerian Desa, tapi ada lagi tambahan peningkatan daerah tertinggal dan terendah, ini juga harus kita bahas. Jadi persoalan-persoalan inilah sebetulnya, maka kami datang turun langsung ke desa, jumpa langsung dengan masyarakat. Jadi apa yang selama ini tidak pernah disampaikan, kami sampaikan. Apa yang selama ini diusulkan tidak pernah usulkan kepada kami yang bawa. Jadi kami siapkan diri kami untuk menjadi agen pembaruan, penyampaian informasi, penyambung lidah. Jadi nanti bagaimana ini proses ini bisa dikerjakan dan tidak hanya sekedar media. Jadi kita sampaikan apa persoalan-persoalan yang timbul itu, kita coba tuntaskan satu-satu. Jadi nanti dalam satu hal ada beberapa persoalan itu kita pilih-pilih mana sebetulnya, kemana yang kita sampaikan. Kami sudah kerjakan ini di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pesantren ini tidak ada jalan, tidak ada listrik. Dan kata ayah itu yang punya pesantren, Ilyas Al-Sidi Siregar, apa katanya? Oh, saya pernah dulu di Candong belajar bahasa Inggris. Ya, yang ditawarkan ini saya lihat juga programnya praktis. Tapi bagaimanapun dia belum bisa. Tapi pagi-pagi saya nggak pernah kalah. Saya datang, Pak Ustaz, saya minta ini anak Fatayat 2 orang, kemudian Pokir 2 orang, yang laki-laki 2, yang perempuan 2, anak aliyah. Silakan. Saya bawa ke SD Negeri 1 Pasar Panti. Kemudian saya coba, Pak, saya minta uang. Oh, bukan minta uang, saya minta waktu. Ya, kalau uang nggak minta. Jadi jangan takut kalau ada pemerintah daerah dia pikir nggak ada anggaran atau mau buka program di sekolah nggak ada uang. Saya bukan minta uang ya, saya cuma minta waktu. Jangan salah ya, kita minta uang nggak minta waktu. Karena waktu apa? Generasi muda itu harus kita cerdaskan. Kenapa? Ada di pembukaan Undang-Undang 145, di sana apa katanya? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Di pasal 1 ayat 2, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dulu dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di amandemen, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kemudian pasal 1 ayat 3, negara berdasarkan hukum. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Semuanya diatur, semua warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Nah, ini harus kita kerjakan. Makanya kami datang berjumpa dengan bapak dan ibu, adik-adik saya semua. Mari coba tuliskan apa sebetulnya keinginanmu, apa cita-cita masa depanmu.
Kemudian di mana hambatannya? Nah, inilah makanya kita datang bersama-sama. Bagaimana membina supaya desa itu menjadi desa wisata halal. Bagaimana supaya desa ini ada produknya, bisa sampai ke seluruh negara dunia, sehingga umpamanya kopi seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal pada waktu debat di Sibolga pada waktu di Pia Hotel kalau nggak salah di Pandan. Bagaimana itu harganya bisa bersaing? Kemudian ada LPDP, ada lembaga, ada khusus biaya-biaya yang diberikan kepada anak-anak yang sudah selesai S1 untuk mendapatkan S2 atau S3. Ini hari Senin mungkin ada beberapa orang yang akan kita bawa langsung ke penyambungan bagaimana mereka ini prestasinya ada IP-nya 3 sampai 4 hampir cum laude, tapi mereka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ke S2 dan S3. Bagaimana kita sampaikan kepada pemerintah daerah, bagaimana nanti sampai di provinsi dan juga di pusat, atau kalau perlu sampai ke luar negeri. Dan kita berencana akan mengunjungi kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana orang-orang berasal dari desa itu ada kepeduliannya untuk membangun desanya. Siapa sebetulnya di sana yang bisa memegang uang, bukan sembarang orang, sehingga kalau ada bantuan-bantuan seperti yang disampaikan oleh dulu mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar, ada namanya Marsipaturi Hutanabe. Banyak anggaran-anggaran yang diperoleh, termasuk di Kota Nopan, jalan yang di kiri kanan itu ada trotoar, itu biaya dari Marsipaturi Hutanabe, bukan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi ini hal-hal yang positif yang bisa kita bangun untuk ke depan. Jadi marilah kita bekerja sama. Dalam Islam disuruh apa? Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Marilah kamu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Tapi jangan sebaliknya, wala wa ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Kadang-kadang bertolong-tolongan dalam membagi-bagikan narkoba. Makanya saya pakaikan lembaga anti narkotika Kabupaten Mandailing Natal. Kebetulan saya menjadi kepala bidang rehabilitasi. Jadi kita terus berkoordinasi di provinsi ada, di pusat ada. Jadi semua hal-hal yang ada di dalam koridor-koridor hukum kita coba pilah-pilah. Kemudian nanti program-program yang perlu untuk membangun desa, membangun pribadi, membangun keluarga. Karena sama apa katanya? Waku ampusikum wa ahlikum naro. Janganlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang-orang yang tidak punya uang itu berpotensi membuat kejahatan-kejahatan. Maka kita sampaikan, kita berikan kepada mereka pelatihan-pelatihan sehingga mereka itu bisa mempunyai bisnis sendiri, bisa mendapatkan independent business owner. Kalau mereka nanti ke berbagai negara di dunia, tapi dia juga di bisnis ulung, dia penghasilannya luar biasa, tapi masih ikut lagi untuk mendapatkan pendidikan di berbagai negara dunia. Jadi kita tidak monoton. Makanya Kota Nopan disebut Ketua Pejuang dan Kota Pendidikan. Itu harus kita buktikan. Kita lihat siapa-siapa saja yang mau bekerja sama untuk melaksanakan itu, dan siapa-siapa saja yang menjadi penantang. Jadi kita tahu siapa lawan dan siapa kawan. Baik kita berjuang sampai ke tujuan. Jadi cobalah mulai dari sekarang kita akan sampaikan, dan nanti insya Allah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, dan kita juga punya kantor sekretariat sehingga kapanpun bisa datang. Baik di Kemenjambungan maupun di Kota Nopan nanti untuk 7 kecamatan kita siapkan. Ada kondisi informasi yang 24 jam, informasi itu bisa beredar, bisa kita sampaikan, dan kita sampaikan juga ke pemerintah, atau mungkin dari pemerintah mau disampaikan kepada rakyat. Kita menjadi penghubung, kita menjadi media di tengah-tengahnya. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi persoalan-persoalan dalam program-program kita ini. It's our problem nowadays. If you have many problems, you can say to us, and we try to give to the government, or maybe the legislative, executive, and judiciary. There are many, and the problematic sometimes make it best. In Indonesia, maybe you say masalah. Mas is the best, like the golden, and Allah in Minangkabau is finish the problem. Itu saja. Saya rasa inilah. Kalau perlu subscribe video ini, kemudian like, share, and comment. Hit the notification bell. Hit notification bell maksudnya aktifkan lonceng notifikasi. Bagaimana supaya akun ini bisa berkembang terus? Jadi kita bikin program-program, kita bikin akun YouTube, kita bikin lagi ada online business, tapi kita juga ada yang offline. Kita datang langsung, kemudian kita berikan, kita share melalui online. Jadi kita gabungkan offline dengan online sehingga ada kecurigaan-kecurigaan. Kadang-kadang dia belanja barang yang tidak jelas, tidak sampai. Nah, kita coba. Nanti di depan rumah ini ada 4 tenda yang dari Bukit Tinggi, mereka menjual barang-barang di sini. Sebulan yang lewat mereka datang, tapi mungkin habis itu ada lagi MTQ di Padang Panjang, baru mereka datang ke Jakarta. Dari Jakarta mungkin akan datang ke sini. Jadi kita coba koordinasikan. Kita bikin banyak program-program yang memajukan bangsa dan negara, terutama anak-anak yang ada di desa. Jadi itu saja ya. Kalau ada yang kurang dan jalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.